Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat ASP dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Dudung Firmansyah tentunya di channel ASP TV. Nah, pada edisi kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukumnya jika perusahaan transaksi pakai data pribadi karyawan. Jadi begini, ada pertanyaan dan saya akan bacakan ya. Katakanlah di sini dibaca saja ya. Perkenalkan saya Jet dari perusahaan A misalkan. Di perusahaan tempat di mana saya bekerja ketika di perusahaan menjual aset, katakanlah aset mobil atau mesin ya. Mereka menggunakan data diri KTP buruh pabrik yang sudah lama keluar. Nah, mereka tidak mengetahui bahwa menggunakan nama mereka. Jadi yang keluar ini tidak tahu apakah namanya dipakai atau tidak. Jadi tanpa izin ya. Nah, saya menduga hal ini dilakukan untuk menghindari perpajakan pada orang yang membeli atau agar pada saat laporan SPT tahunan pembeli tak perlu melaporkan asetnya tersebut. Nilai jual pun puluhan hingga ratusan. Sanksi yang akan diterima oleh perusahaan tersebut dari segi mata hukum dan perpajakan ada enggak gitu. Terus cara mengadukannya seperti apa? Tentunya saya akan membahasnya namun tentunya setelah yang satu ini. Nah, tentunya untuk masuk ke situ tentunya kita juga harus tahu mengenai penghindaran perpajakan atau pajak ya. Terdapat beberapa istilah yang dikenal dalam perpajakan, salah satunya adalah penghindaran pajak ya. Jadi menurut Sri Hutami penghindaran pajak itu merupakan salah satu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara, di mana nantinya dengan harapan si orang tersebut atau perusahaan yang tadi membayar pajaknya tidak sesuai yang harus ia bayarkan, jadi nominalnya bisa lebih kecil. Nah, adapun hukum menggunakan identitas orang lain dalam transaksi ya, berdasarkan cerita yang tadi disampaikan bahwa perusahaan tadi menggunakan buruh tanpa izin yang diduga untuk menghindari perpajakan, dapat dijelaskan bahwa tindakan menggunakan data diri orang lain atau yang dikenal dengan pinjam nama orang lain atau sering terjadi dalam kasus perpajakan kita ya. Maka dalam hal ini saat pelaporan pembayaran pajak ia tidak kedengeroy, ulangi. Nah, dalam hal ini agar pelaporan dan pembayaran pajak ia tidak diasumsikan sebagai pihak yang terlibat di dalam teks aksodens ya dan dapat memenuhi kebutuhan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun terdapat perbedaan penting juga ya antara praktik nomain dengan kasus yang ada sampaikan bahwa di mana praktik yang dilakukan dengan persetujuan pemilik nama dan identitas. Sedangkan pada kasus yang tadi perusahaan menggunakan data diri pabrik tanpa izin ya. Jadi dalam hal ini perusahaan Anda memenuhi unsur-unsur pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP. Di situ yang dijelaskan bahwa hukuman kepada perusahaan Anda itu sekitar atau maksimal 6 tahun penjara karena dianggap memalsukan surat, yaitu termasuk ke dalam tindak pidana diatur dalam pasal 263 KUHP. Nah, terkait pasal tersebut sebagaimana dijelaskan tentunya dalam pasal 263 tadi bahwa membuat surat palsu ialah membuat yang isinya bukan semestinya, jadi tidak benar ya.
atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Jadi sudah jelas dikaitkan dengan kasus yang tadi bahwasannya datanya itu bukan data karyawan yang ada di situ dan juga tanpa seizin si karyawan yang tadi. Nah, tentunya selain yang tadi bahwa apabila surat palsu tersebut digunakan untuk keperluan perpajakan, maka tindakan perusahaan Anda tadi juga berpotensi melanggar pasal 39 ayat 1 huruf D dan F Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 yang dalam konteks perpajakan melarang setiap orang menyampaikan surat pemberitahuan dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah tidak benar dan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling singkat itu 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan tentunya ada denda nih, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Jadi sudah jelas terkait perusahaan Anda tadi bahwasannya dapat dikenakan dengan pasal 39 dan juga pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Ya, sekian dari saya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.